mengolah semua kekayaan tersebut supaya bisa dimanfaatkan, dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita mau pabrik-pabrik, manufaktur, semua di Indonesia. Kita tidak mau hanya beli mobil dari luar negeri. Kita mau bikin mobil di Indonesia, saudara-saudara. Alhamdulillah, insya Allah bulan Oktober produksi massal daripada Jeep pertama buatan Indonesia yang diberi nama oleh Presiden Joko Widodo, diberi nama Maung. Saya beri daftar nama kepada beliau. Saya beri kalau nggak salah 5 nama. Nama ini. Yang beliau tunjuk langsung Maung. Saya kasih nama satu, nama ini, nama itu. Ada yang terlalu panjang menurut beliau. Beliau kan mantan pengusaha. Kalau saya mantan tentara. Ya. Jadi kalau tentara ngerti apa branding itu nggak terlalu ngerti lah dulu. Jadi beliau bilang, Menhan, kalau nama itu yang sederhana saja, yang ini lebih kuat. Maung artinya harimau, macan, Maung Siliwangi, saudara sekalian. Karena apa? Karena pabriknya ada di Jawa Barat. Karena nanti mungkin ada turunan-turunan lagi kendaraan versi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kita ambil nama dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Sulawesi dan sebagainya. Indonesia harus punya industri mobil, merek mobil sendiri yang dibuat oleh putra-putri Indonesia, saudara-saudara. Demikian juga motor Indonesia, demikian pesawat, demikian semua kita akan bikin di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita bisa, kita yakin kita bisa, dan kita akan berbuat, saudara-saudara sekalian. Cita-cita saya dari muda, saya ingin kapan saya bisa pakai jam tangan merek Indonesia, jam tangan buatan Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ada anak-anak muda, ada nanti insinyur-insinyur kita yang akan berbuat. Kita harus punya jam tangan buatan Indonesia. Dan semuanya. Ya. Itu adalah nasionalisme zaman sekarang. Di tengah itu semua, kita harus hati-hati. Di tengah itu semua, sebagaimana saya katakan dulu, negara yang kaya selalu akan dilirik, selalu akan diincar, selalu akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena itu bangsa Indonesia harus kuat. Kalau kita kaya, kita harus kuat. Kalau kita kaya tidak kuat, kita akan dirampok. Ini pelajaran manusia, saudara-saudara sekalian. Jadi saya heran, di tengah kita mau membangun kekuatan, ada yang mengatakan, untuk apa sih punya tentara yang kuat? Ini nalar atau tidak ya? Kadang-kadang seolah pinter tapi nggak pinter. Punya gelar tinggi tapi outputnya kok mengherankan. Negara keempat terbesar di dunia, tentaranya salah satu yang terkecil di dunia. Singapura tetangga kita, negara hanya 5 juta
pesawat tempurnya lebih banyak dari pesawat tempur Indonesia, saudara-saudara. Lebih banyak dan lebih canggih lagi. Kita akan bangun kekuatan pertahanan, kita harus bangun, bukan untuk apa-apa. Kita tidak peduli dan tidak mau mengancam siapa-siapa, tapi kita tidak mau diganggu lagi, kita tidak mau diadu domba lagi, kita mau bertahankan kekayaan kita untuk rakyat kita. Dan kalau ada yang mau menghardik Prabowo, yang mau mengkritik dengan apapun bahwa Prabowo mengada-ada membangun kekuatan, saya tidak ragu-ragu. Ini adalah kewajiban kita membangun kekuatan pertahanan untuk Republik Indonesia. Karena kita tidak mau dijajah kembali, saudara sekalian. Saudara-saudara, penjajahan sekarang bukan kayak dulu. Ada penjajahan gaya baru. Penjajahan zaman sekarang tidak mengirim pasukan, tidak, dia lebih canggih lagi, saudara-saudara. Bahkan dia selalu akan memakai strategi yang lama, yaitu pecah belah, adu domba, divida et impera, adu domba, pecah belah. Itu pelajaran mereka, itu pelajaran mereka. Negara besar, negara kaya, negara kuat, tenang, gampang, kita adu domba, kita adu domba, kita membuat negara itu ribut di antara mereka. Ada pemimpin yang mau muncul, ditembak dengan macam-macam. Saudara-saudara sekalian, karena itu inilah salah satu yang kita sedang perjuangkan. Saya kira jatah saya bicara sudah cukup. Saya sudah bicara tadi berapa? Sudah 1 jam. Sudah 1 jam saya bicara, saudara-saudara sekalian. Saya tahu kalian kepanasan di belakang itu. Betul? Jadi, bagaimana saudara-saudara?